Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jelaskan dalam hadis berikut. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfa min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wal lamun harfun wa mimun harfun. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Baik. Tentunya keutamaan membaca Al-Quran adalah dalam riwayat yang dijelaskan dari hadis riwayat Bukhari bahwa An Utsman radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Begitu pula dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Muzammil ayat 4 bahwa membaca Al-Qur'an itu harus dibarengi dengan tajwidnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Kemudian juga dijelaskan dalam sebuah hadis nomor hadis 1329 bahwa Allah dan Rasulnya mencintai dan menyukai orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Al-makhiru bil Qur'an lima'a syafaratil kiramil bararati walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqqul lahu ajrani. Rawahu Muslim an Aisyah. Bahwa orang yang pandai membaca Al-Qur'an, dia bersama para malaikat yang mulia dan patuh. Sedangkan orang yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata dan berat melafalkannya, ia mendapatkan 2 pahala. Jadi jelas keutamaan membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah pahala yang sangat luar biasa. Baik, lantas dari mana asal mula ilmu tajwid itu sendiri? Pertama, asal mula ilmu tajwid adalah dari segi praktik perintis ilmu tajwid adalah baginda Rasulullah SAW dengan cara talaqi dan musyafahah, melihat gerakan bibir dari Jibril alaihissalam, para sahabat langsung dari Rasulullah, lalu mengajarkan kepada para tabi'in mengajarkan kepada generasi terusnya sampai ke zaman kita sekarang. Makanya kalau berbicara dengan ilmu tajwid itu berawal atau berasal dari Rasulullah SAW yang langsung diajarkan melalui pelantaraan malaikat Jibril. Lantas siapa yang pertama membuat ilmu tajwid? Yang pertama membuat ilmu tajwid adalah pertama Abu Aswad Ad-Du'ali dan Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, penemu titik dan tanda baca. Imam Abu Mujahid Musa bin Ubaidillah bin Yahya bin Qakan Al-Baghdadi, wafat 325 Hijriah. Al-Manzumah Al-Khadiniyah, ulama yang pertama kali membuka ilmu tajwid. Kemudian Imam Maqri bin Abi Thalib Al-Qaish, wafat 437 Hijriah, dalam kitab beliau Ar-Ri'ayah. Itulah ulama-ulama penyusun ilmu tajwid. Baik anak-anakku sekalian, di dalam bahan kajar kali ini terutama khusus untuk kelas 9 tingkat madrasah sanawiyah. Di antaranya pembahasan kali ini menjelaskan tema yang berkaitan dengan, nah itu dia temanya, fasih membaca Al-Quran dengan tajwid membentuk sikap disiplin. Tentunya di dalam pembahasan kali ini kita akan membahas ilmu tajwid yang berkaitan dengan mad lazim. Mad lazim terbagi secara garis besar menjadi 2. Pertama ada mad lazim harfi, yang kedua ada mad lazim qilmi atau kalimi. Di antara kedua itu maka terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada yang namanya mad lazim harfi musaqqal. Yang kedua ada mad lazim harfi, ataupun juga ada yang pertama ada mad lazim mukhaffaf ilmi, yang kedua mad lazim musaqqal ilmi,
yang ketiga mad lazim muhafaf harfi, dan yang keempat mad lazim musaqal harfi. Tentunya mad lazim muhafaf ilmi adalah penjelasan dari mad lazim muhafaf ilmi adalah huruf mad bertemu sukun asli dalam satu kalimat. Sedangkan mad lazim musaqal ilmi adalah huruf mad bertemu tasdid dalam satu kalimat. Dan mad lazim muhafaf harfi, huruf mad bertemu sukun dalam satu huruf. Dan mad lazim musaqal harfi, huruf mad bertemu sukun yang dibaca idgham dalam satu huruf. Berikut akan kita jelaskan rincian dari mad itu sendiri. Yang pertama, mad lazim musaqal ataupun mad lazim mukhafaf kilmi. Ya. Pertama, mad lazim mukhafaf kilmi adalah mad artinya panjang, mukhafaf ringan, kilmi kalimah. Jadi huruf mad bertemu sukun asli dalam satu kalimat. Maka cara membacanya adalah dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Ada juga yang mengatakan 6 detik. Ya. Hanya dalam contoh berikut. Bisa dilihat juga di dalam contohnya di dalam Quran surah Yunus ayat 50 sampai 52 dan 81 sampai 92. Contohnya dalam Quran surah Yunus. Cara membacanya lihat dipanjangkan 6 harokat di dalam huruf A yang di atasnya ada tanda bendera. Jadi jangan langsung ke alif ya. Jadi cara baca seperti ini. Al-ana wa qad asait. Dan contoh lain. Al-ana wa qad kuntum bih. Jadi penjelasan mad lazim mukhafaf kilmi itu artinya setelah tanda mad yang di atasnya ada gambar bendera ataupun bentuk bendera, kemudian huruf kedepannya tidak ada tasdid, maka itu dibaca mad lazim mukhafaf kilmi dalam satu kalimat. Kemudian yang kedua penjelasan mad lazim mustaqal kilmi. Mad lazim mustaqal kilmi, mad panjang mustaqal berat kilmi kalimah. Jadi pengertian huruf mad bertemu tasdid dalam satu kalimah. Maka cara membacanya sama, dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Artinya, setelah huruf mad itu sendiri, kemudian kedepannya ada huruf yang bertasdid, maka itu dinamakan mad lazim mustaqal kilmi. Bisa dilihat di dalam Quran surah Yunus juga ayat 59 dan Quran surah Al-An'am ayat 143 dan sampai dengan 144. Bisa dilihat contohnya. Fa idza ja'atil dhammah. Jadi dalam huruf po itu dipanjangkan 6 harokat. Kemudian setelah huruf mad itu sendiri lihat ada huruf mim bertasdid. Itu cirinya. Ya, jadi cirinya adalah setelah huruf mad itu di kedepannya ada huruf yang bertasdid. Contoh yang lain. Ul az-zakarain. Contoh yang lain pula. Ul Allah. Itu. Jadi setelah huruf mad yang di atasnya ada tanda bendera, kalau kedepannya ada yang bertasdid, maka itu namanya mad lazim mustaqal. Kalau nggak bertasdid, itu namanya mad lazim mukhafaf. Bisa membedakan? Kalau sudah bisa, kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua.